Ya, selamat datang kepada seluruh mahasiswa. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita berada pada pertemuan ke-12 ya, dengan judul Sistem Nilai Pancasila dalam Tata Negara Republik Indonesia. Nah, pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan kajian ya, dalam bagaimana kita mengetahui ya, peran Pancasila sebagai sumber dari nilai yang fundamental ya, dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara gitu. Jadi kaitannya adalah terkait dengan bagaimana tata kelola atau tata negara Republik Indonesia gitu. Nah, dalam mata kuliah ini kita diperkenalkan memahami beberapa konsep ya, bahwa Pancasila bukan hanya ideologi yang normatif ya, yang seperti apa yang saya sampaikan mungkin pada pertemuan sebelumnya gitu. Nah, tetapi juga merupakan struktur nilai yang mengarahkan bagaimana negara Republik Indonesia itu bekerja ya, sesuai dengan tata negaranya gitu. Nah, mulai dari pembentukan regulasi ya, kemudian praktik bagaimana menjalankan pemerintahan, nah di mana penekanan ya, diberikan pada pemahaman terkait dengan filosofi Pancasila. Nah, di mana Pancasila ini kan sebagai fondasi kan begitu ya, dalam kehidupan bernegara dan berbangsa gitu. Nah, di mana faktor integrasinya ya di tengah keberagaman masyarakat Indonesia ini menjadi suatu proses ya dalam kita memahami secara utuh tata negara Republik Indonesia. Nah, kalau kita melihat katakanlah dari sila pertama kan begitu ya. Nah, sila pertama ini kan berkaitan dengan ketuhanan ya, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, di mana dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa dapat dijelaskan bukan hanya sebagai suatu prinsip religius ya, tetapi juga sebagai dasar etika ya, etika moral dalam kita sebagai warga negara gitu. Nah, di mana materi ini memperinci ya, kita lebih diperinci lagi ya, bagaimana negara itu mengatur hubungan antara pemeluk agama satu dengan agama lain ya, karena kita hidup ya dengan berbeda agama kan begitu kan. Kemudian negara ya, kemudian juga masyarakat gitu. Nah, tanpa menjadikan negara itu sebagai lembaga keagamaan gitu. Nah, bagaimana dengan adanya tata kelola pemerintahan ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nilai ketuhanan ini menjadi suatu penguat ya ketika kita memiliki keberagaman beragama. Nah, di mana kalau kita melihat nilai ketuhanan itu berfungsi sebagai pedoman kan begitu ya, pedoman moral bagi penyelenggaraan negara ya, di mana harus penyelenggaraan negara itu harus bersifat adil ya, kemudian menjamin kebebasan beragama, itu yang paling penting ya, kemudian juga menghindari diskriminasi atas dasar dari keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda kan begitu ya. Nah, dengan demikian nilai ini berfungsi sebagai payung ya, payung bagi kehidupan beragama secara spiritual di Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi nilai yang lain ya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab gitu contoh ya. Ini salah satu sila juga ya, di mana dibahas dalam konteks bagaimana kita meningkatkan penghormatan terhadap martabat manusia gitu ya, sebagai suatu prinsip dasar kita menyelenggarakan fungsi sebagai warga negara. Nah, dalam mata kuliah ini adik-adik semua ya sebenarnya dapat menganalisis ya, bagaimana kebijakan negara harus berlandaskan ya terhadap penghormatan hak dasar manusia ya, seperti hak hidup ya, kebebasan ya, hak berpendapat ya,
kemudian berkeadilan. Nah, ini yang perlu kita analisis ya, sebagai sistem yang terpatri pada tata kelola pemerintahan. Nah, pembahasan ini mencakup hubungan ya antara nilai kemanusiaan ya dengan sistem hukum gitu. Kemudian juga peradilan serta mekanisme perlindungan hak asasi manusia atau yang sering kita dengar adalah HAM kan begitu. Nah, melalui lembaga-lembaga seperti Komnas HAM ya. Kemudian ada juga lembaga independen seperti Ombudsman ya, yang melihat bagaimana kinerja dari pemerintahan. Nah, nilai ini menjadi tolak ukur apakah negara telah menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam praktek-praktek yang dilakukan hingga saat ini. Jadi hubungannya adalah seperti itu ya kalau kita melihat tata kelola pemerintahan. Nah, kemudian kita bergeser pada nilai yang lain ya. Nilai yang lain katakanlah Persatuan Indonesia. Ini salah satu sila ya. Nah, di mana dapat dipelajari sebagai landasan penting ya dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa ya, yang notabene-nya adalah negara kita adalah masyarakat yang majemuk. Gitu. Nah, di mana materi ini ya dalam konteks Persatuan Indonesia itu mencakup kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya sebagai bentuk final negara gitu ya. Jadi final nih ideologi kita Pancasila ya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak terbantahkan lagi karena bentuknya adalah final gitu. Kemudian juga bagaimana kita memahami peran identitas nasional ya, serta bagaimana kebijakan ya integrasi sosial dan politik ya itu diatur agar tidak menciptakan disintegrasi gitu. Nah, sehingga terciptalah satu sila yaitu disebut dengan Persatuan Indonesia gitu. Jadi kita antara satu wilayah dengan wilayah lain terintegrasi ya dengan otonomi daerahnya masing-masing sehingga disebut dengan memiliki nilai Persatuan Indonesia. Nah, dalam konteks ini ya kita juga membahas ya konsekuensi yang kita lakukan ya di mana pemerintah menyusun ya konsekuensi yang disebut dengan desentralisasi. Nah, desentralisasi ini kita bisa melihat dengan wujudnya adalah adanya bupati, gubernur yang ada di kabupaten kota atau provinsi yang lainnya, sehingga dia berkontribusi pada penguatan di tingkat pusat. Ya. Itu tidak tersentralisasi lagi di pusat. Gitu. Nah, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah itu sangat penting ya, sehingga penguatan ya desentralisasi ini menjadi penguatan yang dalam hal ini adalah penguatan kelokalan gitu ya, kelokalan di mana setiap daerah dapat mengembangkan ya daerahnya sendiri ya tanpa bantuan pusat yaitu presiden gitu. Dengan adanya gubernur ya dan bupati ya mampu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sisi daerahnya gitu. Nah, serta tantangan-tantangan ya dalam menjaga persatuan ya di tengah keberagaman etnis, ya, kemudian agama, bahasa atau kultur gitu. Ya. Nah, sehingga dengan adanya konsekuensi desentralisasi ini ya itu justru menguatkan persatuan Indonesia kita ya dalam memperoleh nilai itu, menilai persatuan dan persatuan Indonesia gitu. Nah, kemudian sila yang selanjutnya ya, nilai kerakyatan ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, nilai ini dikaji sebagai dasar ya bagi model demokrasi Indonesia gitu. Nah, di mana semangatnya adalah ya pada masa kemerdekaan ya semangatnya adalah semangat gotong royong gitu. Nah, mahasiswa dalam konteks ini ya kita mempelajari bagaimana prinsip musyawarah ya dan perwakilan itu tercerminkan pada mekanisme politik kita pada saat ini gitu ya.
politik yang kita sebut dengan politik formal kan begitu ya. Nah seperti kita memiliki konsep pemilihan umum ya, kemudian ada proses legislasi di sana gitu, serta fungsi kelembagaan seperti DPR, ya, DPD ya, dan MPR ya, yang ada di ranah legislatif ya gitu. Nah kemudian pembahasan menekankan ya dalam nilai ini ya, itu kita menekankan pentingnya pengambilan keputusan ya, yang tidak hanya mengikuti suara terbanyak, tetapi juga mengutamakan pertimbangan rasional, kemudian adanya pertimbangan pelaksanaan dialog ya, dan kebijakan yang kolektif terhadap pemenuhan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ini. Nah kemudian sila selanjutnya adalah nilai keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah nilai ini dipaparkan dalam konteks pemerataan kesejahteraan secara nasional gitu. Bagaimana program-program pemerintah itu mengarah kepada pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana kita dapat mengkaji ya bagaimana negara ini memiliki tanggung jawab dalam menciptakan keadilan yang distributif, nah, sehingga tidak tumpang tindih atau tidak terjadi penumpukan di satu sisi gitu ya, katakanlah di Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian barat gitu. Jadi tidak boleh ada diskriminatif di sini gitu. Nah termasuk melalui kebijakan ekonomi mungkin ya. Itu kalau kita melihat ya beberapa pimpinan di pusat ya, presiden kita banyak melaksanakan program-program ya untuk menguatkan ya keadilan sosial ini gitu. Contoh mungkin pada zaman presiden sebelumnya Pak Jokowi banyak membangun di daerah timur ya. Itu salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan nilai keadilan sosial ini. Nah sekarang bagaimana presiden kita yang baru ya Pak Prabowo untuk menguatkan, katakanlah sekarang kan isunya pangan ya, nah itu juga merupakan salah satu konteks keadilan sosial gitu. Kemudian juga dari sisi pembangunan ya, juga harus berlandaskan pada nilai keadilan sosial. Begitu pula dengan pengentasan kemiskinan, kemudian perlindungan kelompok rentan, ini juga harus dikuatkan dalam nilai-nilai ini. Nah, nilai ini menjadi dasar penilaian ya terhadap apakah kebijakan dan program pemerintah itu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat ya, secara merata dan inklusif. Nah, ini jadi PR kita bersama-sama ya untuk kita mengkritisi pemerintahan kita untuk menilai apakah kita sudah memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pembahasan mengenai ketatanegaraan ini ya, di mana menempatkan Pancasila sebagai prinsip dasar ya, dalam pembagian dan pembatasan kekuasaan negara, gitu. Sehingga kita dapat mempelajari bagaimana kekuasaan itu dijalankan melalui tiga cabang utama ya. Adik-adik mungkin sempat mengenal ya. Ada namanya eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif gitu. Nah, begitu adik-adik, saya persilakan setelah ini ya, adik-adik bisa membuka materi di bawah ya, materi di bawah. Kemudian setelah membaca materi ya, mempelajari, silakan adik-adik membuka jurnal yang ada di bawah. Saya sudah sematkan di bawah untuk kita bisa berdiskusi ya dalam pertemuan kita ke-12 ya, pertemuan ke-12 ini. Oke, selamat mengerjakan ya beberapa tahapan dalam LMS ini, dan selamat belajar. Saya ucapkan semangat untuk kita semua. Terima kasih.